Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 8 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Ahad 10 Juli 2022. Keputusan ini diumumkan setelah Kementerian Agama melakukan sidang isbat. Namun berbeda dengan di Indonesia, Arab Saudi menetapkan Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Quraisy dan Binsar Kementerian Agama Adib menjelaskan soal perbedaan waktu tersebut menyebabkan perbedaan waktu yakni karena letak Arab Saudi lebih condong ke barat dari Indonesia. Nah, pemirsa, bagaimana menyikapi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah? Apa hikmah yang berharga yang bisa kita petik dari ibadah haji? Kemudian, bagaimana bentuk kepasrahan dan ketundukan serta ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang ulama dari FKU Aswaja. Beliau adalah Kiai Haji Laudi Heru Ilyasa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya nih Pak Yai? Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, ini langsung saja nggih Pak Yai nggih. Ini kan sebagaimana di pemberitaan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama ini telah menetapkan 1 Zulhijjah ini jatuh pada hari Jumat 1 Juli sehingga kemudian Hari Raya Idul Adha yakni 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Ahad 10 Juli 2022. Nah, keputusan ini kan berbeda dengan ketetapan dari pemerintah Saudi Arabia. Nah, ini menurut Pak Yai sendiri nih, kira-kira bagaimana seharusnya umat Islam untuk menyikapi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini? Ya baik, kita sering memahami tentang sebuah perbedaan itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah berbeda di dalam memahami dalil. Yang kedua adalah di dalam memahami fakta atau realitas yang sedang diambil dalil hukumnya. Maka kita harus memahami bahwasanya Idul Adha dengan Idul Fitri itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita mengacu kepada bagaimana Rasulullah SAW terkait dengan Idul Adha, itu beliau menyampaikan dalam sebuah hadis Abu Dawud itu bahwasanya disandarkan kepada keputusan daripada Amir Makkah. Sehingga ketika Amir Makkah itu melakukan ru'yah kemudian memutuskan pada hari yang telah ditetapkan ya sejak tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian nanti akan ditetapkan hari-hari selanjutnya sampai kemudian 10 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah itu adalah dilandaskan kepada ru'yah daripada penduduk Mekah, kemudian diputuskan oleh penguasa Mekah. Ini yang Al-Fakir pahami. Kemudian terkait dengan hari raya, kemudian juga ada kaitannya dengan Arafah, ada Yaumu Arafah, ada hari Arafah. Maka ini ada dua hal. Yang pertama adalah Yaum itu sendiri adalah hari, yang kedua adalah Arafah itu sendiri, yaitu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana umat Islam melakukan wukuf di sana dan sebagai puncak dari ibadah haji. Sehingga ketika seseorang menjalankan wukuf, maka besok adalah Idul Adha. Sehingga kalau kemudian seseorang menjalankan puasa adalah tidak hanya terkait dengan tanggal, tetapi juga terkait dengan peristiwa. Itu peristiwa kaum muslimin yang menjalankan ibadah haji itu berhenti. Wukuf itu artinya berhenti, waqafa artinya berhenti di Arafah. Sehingga Al-Fakir lebih condong kepada pendapat
kaum muslimin wajib untuk tidak menyelisih, tidak berbeda pendapat dengan keputusan Mekah, sehingga tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah itu harus sama dengan penduduk Mekah, dan kita tidak harus berbeda di dalam menjalankan ibadah yang terkait dengan Idul Adha. Ya, baik Pak Yai, sebagaimana yang sudah jenengan jelaskan tadi ya, bahwasanya kalau kita melihat ya, ada dua peristiwa besar ya di bulan Zulhijjah. Yang pertama tadi adalah ibadah haji yang puncaknya adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang kedua adalah penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini bisa dijelaskan ini Pak Yai, apa hikmah berharga yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah haji? Ya, ketika kita memandang tentang sebuah kewajiban ya, jadi tentu wukuf itu adalah bagian yang sangat penting di dalam rangkaian daripada ibadah haji. Tidak dikatakan sebagai haji kalau kemudian di sana tidak ada wukuf di Arafah. Dan di dalam pelaksanaan ini tentu harapan dari para jamaah ya, mereka yang sedang berhaji itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua dosa-dosa itu kemudian gugur pada saat itu. Dan memang ini adalah peristiwa yang Allah janjikan ketika para haji itu menjalankan ibadah ini, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa yang ada. Kemudian kalau kita melihat dari sisi yang lain, bahwasanya kita melihat bagaimana pasrahnya para jamaah ya, mereka mengumandangkan banyak doa di dalam waktu ini, kemudian menyampaikan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu, tidak ada yang menyekutui engkau, tidak ada yang bersaing dengan engkau. Tentu dalam hal apa saja, baik Allah sebagai zat yang dituhankan, Allah yang disembah, ataupun Allah dalam hal yang lebih luas lagi, yang menetapkan segala hal. Kemudian Allah adalah pemilik seluruh kekuasaan. Laka wal mulk, bagimu seluruh kekuasaan ini, seluruh kerajaan ini. Ini adalah milik Allah, dan Allah pula yang mempunyai hak untuk mengatur semuanya. Maka ini adalah menunjukkan sebuah pengakuan tentang otoritas Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur ya, baik jamaah ataupun alam semesta ini. Ini yang kita lihat dari sisi bagaimana seseorang itu memahami tentang wukuf ya. Kemudian tentang baju ikhram, di mana seluruh jamaah itu kemudian melepas seluruh atribut, mereka menggunakan pakaian yang sama, tidak ada lagi perbedaan antara suku, tidak ada lagi perbedaan antara bangsa, mereka bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah yang menjadi kekuatan kaum muslimin, di mana kaum muslimin sebenarnya bisa bersatu, disatukan oleh akidah yang dimiliki. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, kecuali adalah ketakwaannya. Sehingga kalau kemudian kita melihat bahwasanya persatuan umat yang tergambar di dalam berbagai peristiwa ibadah ini sesungguhnya menunjukkan bahwasanya Islam itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyatukan, dari mulai ibadah sholat berjamaah, dari mulai ibadah-ibadah rangkaian ibadah haji, hingga kemudian wukuf di Arafah. Ini semuanya adalah menunjukkan bahwasanya persatuan umat itu akan menjadi lebih kuat, bahkan akan sangat kuat ketika disandarkan kepada sebuah kekuatan akidah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah yang kemudian kalau kita melihat pada peristiwa-peristiwa masa lalu ketika
kaum muslimin haji, kemudian mereka bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya, mereka berdiskusi dengan kaum muslimin yang lainnya, mereka bisa bersatu dengan kaum muslimin yang lainnya, maka kemudian ini tidak boleh kemudian sekedar ibadah haji, tetapi kita harus kemudian menjalin sebuah persatuan yang lebih besar lagi. Kalau dulu pada masa lalu adalah setelah ibadah haji kemudian perlawanan kepada penjajah itu menjadi berkobar, maka pada saat ini ketika imperialisme, kapitalisme itu kemudian menjajah negeri-negeri kaum muslimin, maka disinilah kemudian semangat untuk bersatu, disatukan oleh akidah Islam ini harus tetap dijaga, baik ketika sedang dalam rangkaian ibadah haji ataupun ketika pulang ke tanah air masing-masing. Ya, Pak Yai, sebagaimana sudah jenengan jelaskan tadi ya, bahwa haji ini memberikan banyak pelajaran ya, persatuan, kemudian kepasrahan, ketundukan. Akan tetapi kita juga sering ya menyaksikan bahwa sebagian saudara-saudara kita, kaum muslimin ini ada juga yang tidak bersikap pasrah ya, tidak tunduk dan tidak taat kepada Allah yang telah mengharamkan riba misalkan, dan juga Allah yang telah mewajibkan penerapan hukum syariah secara total. Nah, bisa dijelaskan juga ini Pak Yai, bagaimana bentuk kepasrahan, ketundukan, dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi peristiwa yang sangat penting ya, yang tidak bisa dilepaskan dari haji, kemudian ada Yaumun Nahar, ada hari di mana darah ditumpahkan, maksudnya adalah sembelihan. Maka ini menjadi sebuah pelajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim, baginda Nabi Ismail, bagaimana kemudian tunduk dan pasrah kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim berkorban waktu itu sekitar 300 lembu yang disembelih untuk dikorbankan, untuk dibagi-bagi kepada manusia. Kemudian Nabi Ibrahim sampai kemudian umat itu kemudian heran, takjub, alangkah dermawannya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, jangankan lembu, anak pun ketika Allah kemudian memerintahkan untuk disembelih, maka aku akan sembelih. Dan ternyata Allah betul-betul menguji tentang ketaatan Nabi Ibrahim ini, kepasrahan, ketundukan Nabi Ibrahim ini kepada Allah, mengujinya kepada Nabi Ibrahim. Maka ketika dalam usia di mana Nabi Ibrahim sangat sayangnya kepada putranya Nabi Ismail, dan kita garis bawah bahwasanya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu bukanlah dua individu yang bermasalah, sebuah keluarga yang aman ya, sebuah keluarga yang baik ya, tetapi kemudian Nabi Ibrahim harus menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Nabi Ibrahim telah bermimpi ya, bahwasanya beliau berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adkhuluka adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku telah bermimpi bahwasanya aku telah menyembelihmu. Dan Ismail memahami bahwasanya mimpi seorang nabi adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kemudian apa yang dijawab oleh putranya Nabi Ismail itu. Beliau mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Bapak, lakukan saja perintah Tuhanmu itu, wahyu dari Tuhanmu itu, maka engkau akan mendapati aku sebagai orang yang insya Allah sebagai orang yang sabar. Jadi dua orang yang sabar antara bapak dan anak di dalam menerima perintah yang besar yang terkait dengan nyawa. Kalau kita menyembelih binatang saja kita harus harus tega, tetapi ini nyawa anaknya. Jadi bagaimana dalam sebuah riwayat itu ketika Nabi Ismail diminta oleh Nabi Ibrahim untuk bersiap-siap itu, Nabi Ismail menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayah aku, jadi percepatlah pisau di leherku itu agar tidak terasa sakit, dan tutupilah
tutupilah dadamu itu dengan sesuatu sehingga kemudian ketika darahku itu akan akan muncrat ke pakaianmu, maka ibu tidak akan khawatir. Jadi ini adalah sebuah percakapan luar biasa antara bapak dan anak, di mana dua orang yang mulia, dua orang nabi yang mulia ini kemudian menunjukkan sikap tunduk dan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap inilah yang seharusnya kita miliki. Apa yang kita cintai itu seharusnya bisa kita korbankan demi apa? Demi taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, Pak Yai, sikap tunduk dan pasrah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kayaknya sesuatu yang sangat sulit begitu ya kita lihat. Apalagi kalau kita melihat para pejabat atau para penguasa yang saat ini ya, ada banyak di antara mereka yang tidak bersikap pasrah, tidak tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah mengharamkan atau melarang untuk korupsi ya, tetapi berkali-kali juga ada juga pejabat yang ditangkap karena korupsi ya, meskipun ketika sumpah jabatan juga bersumpah di depan kitab suci Al-Qur'an begitu. Nah, kemudian juga kita juga menemukan fenomena ada juga pejabat yang berkali-kali berbohong, melanggar janji dan menipu rakyatnya. Nah, tanggapan jenengan sendiri terkait dengan masalah ini seperti apa ini Pak Yai? Mohon penjelasannya. Iya, ini adalah menunjukkan tentang lemahnya pemahaman Islam di antara kita, sehingga hal-hal yang terkait dengan ibadah haji misalnya ataupun ibadah-ibadah yang lain itu sekadar sebagai sebuah ritual ya, yang tidak kemudian membekas ya. Jadi ritual yang rutinitas ya kemudian tidak dipahami sebagai ada nilai-nilai yang lain ya. Seperti misalnya Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu mereka memahami sholat ya sholat, kemudian di masjid, kemudian di luar masjid tidak ada kemudian pengaruh sholat itu. Padahal ketika sholat itu dilakukan dengan benar, maka kemudian dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tindakan korupsi, tindakan menghalalkan riba, tindakan menyerahkan kekuasaan ini kepada oligarki dan sebagainya itu adalah wujud daripada orang yang tidak punya rasa takut. Taruhlah kemudian dia tidak takut kepada KPK, tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kemudian ayat-ayat itu disampaikan, tetapi kalau keimanan itu belum ada pada diri mereka, maka mereka tidak akan takut. Sehingga perlu kita lihat kalau itu adalah personal, maka diperbaiki secara personal. Ketakutan individu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ketakutan masyarakat, karena masyarakat itu pun juga sekelompok umat yang juga harus dikendalikan oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah ketakutan negara, sehingga negara itu juga harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah hakikat daripada pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu adalah karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berdua itu mampu untuk menghilangkan hal apa yang dia cintai, hal apa yang dia sayangi. Jangankan kemudian hal-hal yang maksiat, hal-hal yang umum sebagai hubungan bapak dan anak itu, yaitu kasih sayang itu bisa dia kendalikan, sehingga yang diutamakan adalah cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ditunjukkan, maka ini menjadi pelajaran yang terbaik bagi umat selanjutnya. Doa-doa Nabi Ibrahim dikabulkan, dan sampai dengan saat ini manasiknya Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kemudian pada saat ini kita kaum muslimin pada saat ini itu takwa, tunduk dan patuh, tidak hanya sekedar kepatuhan individu, tetapi kepatuhan masyarakat dan juga kepatuhan negara, ketaatan negara kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka ini akan menjadi suatu pelajaran bagi umat-umat yang nanti ke depan, anak-anak cucu kita, bahwasanya orang tuanya itu adalah orang tua yang patuh dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang baik, kemudian warabbun ghafur, dan Allah memberikan ampunan kepada negeri ini. Bagaimana Allah memberikan ampunan? Ketika kemudian unsur-unsurnya itu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Undang-undangnya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Pak Yai. Ini kalau kita melihat dari sisi hukum juga untuk kondisi saat ini, ada juga banyak juga ya hukum-hukum Islam yang belum bisa diterapkan secara formil ya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita juga melihat ya betapa penguasa dan juga para elit wakil rakyat hingga saat ini tetap menolak untuk menerapkan syariat Islam secara formal di dalam kehidupan bernegara. Nah, nasihat jenengan sendiri kepada mereka yang bersikap demikian ini seperti apa ini Pak Yai? Bisa disampaikan nasihat-nasihatnya? Iya baik, sesungguhnya di dalam majelis-majelis ya tiap Jumat itu telah dinasihatkan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takutlah kalian, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disebut sebagai ketakwaan yang sebenarnya takwa itu adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan. Itu khatib Jumat itu sering mengulang-ulang itu, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatakan menjalankan sebagian yang Allah perintahkan serta tinggalkan sebagian yang Allah larang. Tetapi kita tidak ada jaminan kita itu mati dalam keadaan yang seperti apa, tetapi bahwasanya kematian itu datang secara tiba-tiba. Kita telah mengalami peristiwa COVID ya, serta peristiwa yang lain secara pribadi, orang mati tanpa adanya rencana. Maka apa yang dinasihatkan? Kita mati dalam sebuah keadaan. Keadaan apa? Keadaan takwa. Takwa secara individu, takwa secara keluarga, takwa secara masyarakat, takwa secara negara. Masing-masing itu mempunyai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu menetapkan sesuatu, maka sesuatunya itu harus ditanyakan dulu, Allah ridho atau tidak. Kalau Allah tidak ridho, meskipun ya politisi ridho, meskipun partai-partai ridho, meskipun DPR ridho, tetapi kalau Allah tidak ridho, maka negeri ini tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk kemudian menjaga itu, ketakwaan itu dalam segala hal, dalam segala keadaan, kemudian dalam berbagai individu, masyarakat ataupun negara itu wajib terikat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Pak Yai. Selain sebagian dari kaum muslimin yang menolak untuk menegakkan syariat Islam, ada juga sebagian yang lainnya menolak untuk menegakkan khilafah. Meskipun sebagaimana penjelasan jenengan di forum-forum sebelumnya ya bahwa khilafah sendiri adalah ajaran Islam, tetapi banyak yang menolak itu berdalih khilafah memecah belah, mengancam negara dan lain-lain. Nah, respon panjenengan sendiri melihat problem dan fenomena ini seperti apa ini Pak Yai? Ya, jadi yang pertama ya kita harus paham dulu status kita itu apa. Kita ini muslim ya. Kita ini muslim. Nah, muslim itu berarti di sana ada ajaran yang terkait dengan akidah, yang kedua adalah yang terkait dengan syariat. Nah, kemudian kita pahami bahwasanya syariat itu ada kaitannya dengan ibadah, ada kaitannya dengan akhlak, ada kaitannya dengan muamalah.
Ini adalah ruang lingkup syariat, ruang lingkup agama. Kemudian syariat itu ada yang mengatur persoalan apa namanya yang muamalah ya, itu ada yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, kemudian ada yang menyangkut masalah politik, ada yang menyangkut masalah pemerintahan, itu semuanya adalah urusan agama. Maka ketika seseorang itu menolak diatur syariatnya, aturan-aturan hidupnya itu menolak diatur oleh hukum Allah, maka sesungguhnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sikap yang seharusnya kita ambil. Nah, kalau kemudian bagaimana khilafah itu memecah belah, maka dari sisi bukti secara historis itu tidak terbukti kalau khilafah itu memecah belah. Justru khilafah itu menyatukan antara suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, sehingga kemudian umat ini bisa ditata, diatur tentu dalam satu semangat, yaitu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lihat, kita buktikan. Kalau kemudian saat ini khilafah di framing ya, sebagai sebuah ancaman memecah belah, maka ini juga tidak bisa dibuktikan bahwasanya justru yang memecah belah umat ini sejarahnya adalah imperialisme pada masa lalu, di mana negeri-negeri yang satu yang dulu itu disatukan dalam satu bendera, kalimat tauhid, kemudian sekarang dipecah belah. Saat ini dipecah belah oleh imperialisme, dan itu akan terus-menerus akan dipecah belah. Makanya kalau kemudian orang-orang luar yang menganggap bahwa khilafah itu memecah belah, maka sesungguhnya mereka sedang menempuh air memercik muka sendiri. Pada saat ini justru yang menyatukan umat ini adalah Islam, dan khilafah itu adalah Islam. Seluruhnya ketika Islam diterapkan, maka itu akan menyatukan. Arafah itu juga menyatukan. Ibadah sholat Jumat itu menyatukan. Kemudian zakat itu pun juga menyatukan. Khilafah itu pun juga menyatukan. Seluruh ibadah-ibadah yang itu diperintahkan oleh Allah itu adalah mempunyai kemampuan untuk menyatukan umat ini. Ya, Masya Allah ini luar biasa ini penjelasan dari panjenengan ini Pak Yai Elyasa. Nah, terakhir ini Pak Yai, bagaimana bentuk ketaatan ya secara total kepada Allah dan Rasul-Nya ya, terutama dalam kehidupan bernegara. Ini kita harus seperti apa ini Pak Yai? Iya, jadi taat kepada Allah ya, taat kepada Rasul dalam hal bernegara, maka kita harus mengambil uswah, contoh pemimpin yang mengatur bernegara. Siapa contohnya? Contohnya ya Nabi. Karena kanjeng Nabi itu sosok yang paling lengkap. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengatur rumah tangga, siapa pemimpin rumah tangga yang terbaik? Ya kanjeng Nabi. Kalau kemudian kita mencari sosok siapa guru pengajar yang terbaik, maka sosoknya adalah kanjeng Nabi. Siapa pemimpin Amirul Jihad, panglima perang yang terbaik? Ya tentu adalah kanjeng Nabi. Siapa yang kemudian pemimpin negara yang terbaik di dunia? Ya tentu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kemudian beliau mengatur negara? Sebagai sosok, Nabi adalah orang yang terbaik. Tapi Nabi itu tidak menata negara yang dipimpin oleh dengan hawa nafsu dan pemikiran beliau. Tetapi beliau mengawal atau mengatur negara itu dengan menggunakan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tidak ada nabi, tetapi wahyu sudah lengkap, wahyu sudah turun. Maka seharusnya kemudian umat ini jika ingin taat dan ingin taat kemudian bernegara dengan negara yang terbaik, maka kita mengambil contoh dari pimpinan pribadi yang terbaik. Pimpinan yang telah mengubah
masyarakat jahiliyah yang tidak diperhitungkan pada masa lalu yang di Mekah menjadi negara adidaya, Daulatul Ula, negara terkuat pada masanya. Dan khilafah itu pasti akan menjadi negara yang terkuat, baik masa lalu dan di masa yang akan datang. Maka kalau kemudian kita ingin mempunyai negara yang terkuat pada masa yang akan datang, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengambil undang-undang yang terkuat, kemudian pribadi sebagai contoh yang terkuat, serta umat yang terkuat, dan kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, yaitu Tuhan yang mengatur semuanya ini. Sehingga sekali lagi khilafah itu bukan ancaman, tetapi khilafah itu adalah solusi untuk mengakhiri kebrutalan, kemudian kezaliman daripada sistem demokrasi Barat yang saat ini menjajah seluruh negara-negara kaum muslimin. Ya, baik, Masya Allah nih, luar biasa ini penjelasan dan pencerahannya. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Pak Yai yang telah memberikan ilmunya dan pencerahannya, dan terima kasih juga telah cerita berpotong pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Pak Yai di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Pak Yai dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.